Ida Syahrani. Saya Fatur Rahman. Saya Teresa Putri. Saya Dewi Lestari. Saya Vina Sujati. Saya Dede Ferdiansyah. Selamat menyaksikan video kami. Apa sih latar belakang terjadinya pemberontakan G30 SPKI? Secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi, nasionalisme, agama, dan komunisme yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga menjadi latar belakang pemberontakan G30 SPKI. Nah, lalu apa sih tujuan dari pemberontakan G30 SPKI? Ada beberapa tujuan pemberontakan G30 SPKI, yaitu yang pertama, menghancurkan NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. Dua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita ideologi yang akan membentuk komunis. Yang keempat, mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis. Dan yang terakhir, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas rangkaian kegiatan komunisme internasional. Apa yang menyebabkan pemberontakan G30 SPKI? Akibat dari GSPKI yaitu memudarnya wibawa Presiden Soekarno di mata masyarakat, renggangnya hubungan antara Indonesia dengan Cina. PKI sebagai kekuatan politik telah hancur karena tidak mendapatkan kepercayaan lagi di masyarakat. Penyebabnya GSPKI yaitu bahwa saat itu dalam badan militer sudah terjadi perpecahan menyebabkan terjadinya pembagian faksi bertujuan memperebutkan kekuasaan dan pengaruhnya. Di dalamnya, sebagian kecil juga berperan sebagai simpatisan PKI. Lalu, bagaimana kronologi peristiwanya? Kronologi G30 SPKI terjadi pemberontakan PKI melakukan gerakan dengan tujuan merebut kekuasaan dari pemerintah yang sah pada tanggal 30 September 1965. Gerakan ini dilakukan dengan menculik dan membunuh para perwira tinggi dan perwira pertama Angkatan Darat. Dalam G30 SPKI sendiri adalah kelompok PKI. Nah, apa sih sebenarnya PKI itu? PKI itu singkatan dari Partai Komunis Indonesia, sebuah partai berideologi komunis yang pernah ada di Indonesia. Partai ini didirikan pada tahun 1914 oleh tokoh sosialis Belanda. Bagaimana akhir dari peristiwa pemberontakan G30 SPKI? Juli 1990, misalnya PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. Ketika tentara beraksi, Soekarno segera turun tangan, sehingga persoalan ini sementara selesai. Hal ini kemudian malah membuat hubungan Soekarno dan PKI kian dekat. Bulan Agustus tahun 1960, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang merupakan partai pesaing PKI dibubarkan oleh pemerintah. PKI pun semakin giat melakukan mobilisasi massa untuk meningkatkan pengaruh dan memperbanyak anggota. Partai-partai lain seperti NU dan PNI hingga saat itu praktis telah dilumpuhkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah TNI dan rakyat Indonesia dalam menuntaskan pemberontakan PKI merupakan hal yang luar biasa untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selain itu, ada juga nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Salah satunya, posisi Pancasila sebagai dasar negara menjadi lebih kuat. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.